Romo dan teman-teman sekalian, selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kami dari kelompok OCD akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang misi menurut Konsili Vatikan II. Ini kami ambil dari tulisan Monsinyur Edmund Woga CSSR. Baik, saya akan men-share screen hasil atau materi presentasi kami pada kesempatan ini. Ada dua tema besar yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, eklesiologi Vatikan II dan asas-asas misi. Dan yang kedua, asas-asas misi menurut Dekret Ad Gentes. Tetapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang Konsili Vatikan II tentang misi. Baik Konsili Vatikan pertama maupun Konsili Vatikan II, misi selalu berkaitan dengan gereja. Sejak Konsili Vatikan pertama tahun 1869 sampai 1870, gereja dipahami sebagai sebuah hierarki, diperintah dan diatur dari atas secara piramida. Tata suci dan kurianya di Roma sudah lebih dari 1 abad menentukan segala-galanya untuk kehidupan menggereja sampai ke pelosok-pelosok mana saja di bumi ini. Itulah yang mendorong Paus Yohanes ke-23 sehingga pada tanggal 25 Januari 1959 beliau mengumumkan untuk mengadakan suatu konsili. Untuk diketahui, Paus Yohanes ke-23 ini sebelum terpilih menjadi paus, ia pernah menjadi diplomat atau wakil negara Vatikan di beberapa negara seperti Bulgaria, Turki, Yunani, dan Prancis. Dan dari pengalaman itu, ia melihat perlunya pembaruan yang mendasar di dalam gereja, perlunya keterbukaan gereja terhadap dialog demi terciptanya suatu persatuan dan kesatuan. Konsili Vatikan II resmi dibuka oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 Oktober 1962. Kemudian konsili ini ditutup oleh Paulus ke-6 pada tanggal 8 Desember 1965. Dan dalam pertemuan sepanjang Konsili Vatikan II, usul-usul yang masuk itu sejalan dengan misi Paus, yaitu perlunya aggiornamento dalam bidang karya misi gereja. Aggiornamento berarti menjadikan iman Kristen hidup dan berdaya dalam keseharian hidup manusia masa kini. Itu saja pengantar untuk gambaran umum tentang Konsili Vatikan II mengenai misi. Kita akan beranjak pada topik yang pertama, yakni eklesiologi Vatikan II dan asas-asas misi. Misi dalam kerangka berpikir Konsili Vatikan II merupakan perwujudan diri yang fundamental dari gereja. Pembaruan dalam gereja berarti juga pembaruan dalam pemahaman dan pelaksanaan misi. Perubahan pemahaman tentang misi dan dampaknya untuk pelaksanaan karya misi menjadi semacam garis depan keterbukaan gereja keluar. Ada beberapa paradigma teologis dan eklesiologis yang termaktub dalam Konsili Vatikan II yang sangat memberi pengaruh terhadap pemahaman tentang misi, yaitu gereja sebagai kenyataan sakramental, gereja sebagai umat Allah, gereja setempat, gereja universal, dan kolegialitas dan komunion.
gereja sebagai kenyataan sakramental, orientasi kristologis sakramentalitas gereja, dan hubungan gereja dengan kerajaan Allah. Gereja dalam Kristus bagaikan peluti atau sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra antara manusia dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Pernyataan konsili mengenai sakramentalitas gereja di satu pihak mengungkapkan hakikat gereja yang dialektis. Di satu pihak, gereja adalah misteri yang tersembunyi, dan di lain pihak, gereja sebagai umat Allah oleh Kristus dijadikan sakramen yang kelihatan, yang menandakan kesatuan yang menyelamatkan. Dalam Lumen Gentium 9. Dengan demikian, maka gereja sebagai sakramen mempunyai dalam dirinya misteri keselamatan dan sekaligus berkat hakikat sakramentalnya mengungkapkan misteri tersebut. Lumen Gentium 6. Orientasi kristologis sakramentalitas gereja. Kristus memiliki peran aktif dalam keberadaan gereja sebagai sakramen. Kristuslah yang melalui rohnya menjadikan gereja sakramen universal keselamatan. Lumen Gentium 48. Misteri keselamatan yang dimaksud adalah persatuan yang erat dengan Allah yang secara penuh telah terjadi di dalam dan melalui Kristus. Konsili mengakui bahwa di dalam gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus ada keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, tanpa tertutup kenyataan bahwa juga di luar gereja ada keselamatan. Paham gereja lebih bercorak kristologis dan mencakup seluruh umat Allah, karena Kristuslah yang menjadi terang bangsa-bangsa. Lumen Gentium 1. Sakramentalitas gereja pada dasarnya mengambil pola sakramentalitas Kristus, karena Kristus adalah sakramen Allah yang sejati. Gereja tidak menampilkan kelanjutan pribadi Kristus, tetapi kelanjutan dari karya keselamatan Allah di dalam dunia yang telah dimulai Allah di dalam Kristus dan hanya melalui Dia. Karena rahasia yang paling dalam dari segala macam sakramentalitas adalah Allah sendiri. Hubungan gereja dan kerajaan Allah. Gereja sebagai sakramen keselamatan memperteguh relasi yang erat antara gereja dengan kerajaan Allah. Gereja bukanlah kerajaan Allah, melainkan jalan untuk menuju pada kerajaan Allah. Gereja hanya menjadi sakramen kerajaan Allah, sebab dasar dan asal-usulnya adalah Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus, kerajaan Allah masuk ke dalam dunia. Gereja hidup dari sabda Yesus Kristus yang Ia wartakan, dari karyanya yang Ia laksanakan di dalam misinya, dan dari pribadinya yang Ia imani. Semua peristiwa ini yang terjadi di dalam dan melalui pribadi Yesus Kristus menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia. Tanda yang sejati dari kerajaan Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Gereja yang percaya pada Yesus Kristus menjadi benih dan awal mula kerajaan Allah di dunia ini. Kerajaan Allah itu lebih luas dari gereja, karena kerajaan Allah itu menyangkut damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14:17. Gereja sebagai umat Allah. Konsili hendak mengemukakan bahwa kesatuan dan kebersamaan orang beriman itu semata-mata diprakarsai oleh Allah di dalam sejarah manusia,
Allah menghimpun umatnya menjadi satu umat. Pemilihan menjadi umat Allah itu memiliki konsekuensi, yakni ciptaan baru dan utusan ke tengah-tengah dunia, menjadi garam dan terang dunia. Gereja adalah himpunan orang-orang yang diselamatkan dalam Kristus karena iman. Dalam cara ini, misi gereja sungguh memperlihatkan peranan gereja sebagai sarana persatuan seluruh umat manusia. Dapat dibaca dalam Lumen Gentium 1, yang menjadikan gereja suatu fenomena yang majemuk dari persekutuan umat beriman karena terdiri dari macam-macam bangsa dan budaya. Karya misi mempunyai peranan untuk memungkinkan persatuan yang sedang tumbuh dalam hubungan antar manusia dan antara manusia dengan Allah berdasarkan dinamika trinitaris. Karena itu, orientasi misi gereja tidak pertama-tama eklesiosentris atau gereja sebagai pusat, tetapi soteriologis teosentris. Keselamatan itu berpusat pada Allah. Gereja setempat, gereja universal, dan kolegialitas dan komunion. Tugas misioner di setiap gereja setempat bukannya sesuatu yang periferal, yang diimpor dan ditempelkan dari luar atau bergantung pada prakarsa suatu institusi tertentu, seperti tata suci atau propaganda fide, tetapi merupakan hakikat keberadaan gereja setempat. Karya misi gereja universal dan realisasi hakikat misioner gereja pada umumnya mendapatkan wujudnya yang konkret dan tepat guna dalam gereja setempat. Cara dan corak pemenuhan tugas ini tergantung pada situasi misioner konkret yang ada di gereja-gereja setempat, sehingga gereja universal sungguh bersifat polisentris. Gereja universal dapat menemukan jati dirinya dalam gereja-gereja setempat, sebab gereja universal adalah semua gereja setempat. Konsili menegaskan bahwa gereja setempat, baik yang tua maupun yang muda, menjadi satu partner dalam bermisi mewartakan Kristus yang mereka imani. Hubungan langsung antara gereja setempat dan gereja universal merupakan corak kepemimpinan di dalam gereja yang disebut kolegium. Kolegium adalah dewan, bersama dengan paus sebagai kepala para rasul dan para uskup sebagai pengganti dewan para rasul. Secara prinsipil, komunio di dalam gereja berarti partisipasi pada kehidupan ilahi. Karya misi bukannya monopoli tahta suci, tetapi tugas seluruh gereja, karena yang menjadi sakramen persatu adalah gereja sebagai komunio yang pada hakikatnya bersifat misioner. Agentes 35. Peranan tata suci atau paus sebagai pelayanan pada persatuan gereja diakui, sedangkan komunio sebagai kebersamaan tidak hanya memperlihatkan kesatuan gereja sebagai satu tubuh dan satu tugas pelayanan Injil Kerajaan Allah, komunus, tetapi sekaligus keragamannya. Selanjutnya, bagian kedua akan dipaparkan oleh Frater Christo dan Frater Sintus. Oke teman-teman dan Romo, saya akan melanjutkan untuk membahas tema asas-asas misi menurut Dekret Agentes. Berdasarkan tuntutan para Bapak Konsili yang disampaikan dalam pembicaraan persiapan konsili untuk menghasilkan suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengertian misi, pendasaran biblis dan teologis, serta peranan misi dalam gerakan ekumenik, maka Dekret Agentes
dapat dijadikan sebagai hasil akhir diskusi tentang misi gereja, di mana Dekret Agentes memberikan dasar-dasar teologis yang bersumber pada kitab suci, tradisi, dan konstitusi dogmatis tentang gereja atau Lumen Gentium dan Wahyu Ilahi Dei Verbum. Konsili juga membuat suatu sintese mengenai macam-macam pandangan tentang tugas pokok dan tujuan utama karya misi, seperti yang terdapat dalam macam-macam aliran pengertian tentang misi. Misalnya, misi sebagai karya pewartaan sabda, dua, misi sebagai pendirian gereja, dan ketiga, misi sebagai proses fermentasi sosial kekristenan ke dalam masyarakat. Dengan demikian, maka dalam karya misi gereja mengikuti jejak Kristus, yaitu untuk mewartakan sabda kebenaran dan melahirkan gereja-gereja. Konsili juga melihat dampak dari asas-asas teologis untuk pelaksanaan konkret karya misi, yaitu dengan menunjukkan subjek pelaksana dan subjek yang menjadi sasaran karya misi. Konsili juga tidak hanya memberikan dasar, tetapi menunjukkan cara dan mengajak umat untuk membangun gereja yang hidup di atas dasar-dasar tersebut. Kita akan melanjutkan pembahasan berikut, yaitu misi sebagai realitas ordo ilahi. Kepada para bangsa, gereja diutus Allah untuk menjadi sakramen keselamatan universal. Karena itu, gereja pada hakikatnya bersifat misioner. Perutusan gereja berasal dari perutusan Putra dan perutusan Roh Kudus menurut rencana Allah Bapa. Dengan demikian, Agentes mau menunjukkan bahwa karya misi gereja berakar pada rahasia Tritunggal Allah. Di sini juga misi gereja dikaitkan dengan hubungan timbal balik antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang lebih pada gerakan keluar, yakni dari pribadi-pribadi ilahi kepada manusia. Missio Dei yang adalah sumber dan asal-usul misi gereja merupakan gerakan kasih ilahi trinitaris ke dalam yang terarah untuk memberi diri keluar melalui penciptaan, inkarnasi atau penjelmaan sabda menjadi manusia dan pencurahan Roh Kudus. Maka refleksi Agentes itu bersifat trinito-teosentris, di mana pendasaran misi tidak lagi seperti masa sebelum Konsili Vatikan II yang bercorak apologetis atau pembelaan iman, melainkan misi itu adalah sebagai penyebaran iman karena perintah perutusan dalam kitab suci. Dua, misi itu adalah tugas gereja, yakni menyebarluaskan budaya Kristen atau moral dan agama kepada yang belum mengenalnya. Dan Agentes juga menempatkan dasar misi gereja dalam dinamika Allah Tritunggal yang menjadi peristiwa dalam sejarah dunia. Meskipun tekanan misi pada karya Allah atau Missio Dei, namun sasaran utamanya adalah karya Allah yang terjadi dalam sejarah dunia demi keselamatan manusia, sehingga misi gereja merupakan
konsekuensi historis dari misi Allah, yang mana misi gereja mengalir dari sumber pokok dinamika ilahi kepada manusia, dan eksistensi gereja merupakan melayani Allah yang menyejarah di dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gereja bukan tujuan perutusan, melainkan gereja adalah sarana Allah menyampaikan dirinya atau menyampaikan keselamatannya kepada manusia. Selanjutnya kita akan membahas misi gereja di dalam rencana Allah Bapa. Pendasaran teologis perutusan gereja pada misi ilahi menjelaskan bahwa gereja dan misinya merupakan salah satu fenomena historis sakramental rahasia penyampaian diri Allah kepada dunia. Misi gereja secara fungsional adalah partisipasi pada dan karena itu menjadi lanjutan dari rencana Allah untuk mencipta, menyelamatkan, dan menyempurnakan ciptaannya. Dengan kata lain, misi gereja adalah tindakan pelayanan kepada Allah yang terjadi di dalam sejarah sebagai ruang dan waktu di mana Allah melaksanakan rencana keselamatannya bagi manusia. Allah lah yang menjadi subjek dan sumber dari seluruh rencananya. Karena itu, Allah menjadi sumber utama dan pertama dari misi gereja. Sebagai asal segala asa, Bapa tidak diutus, tetapi karena Dia adalah cinta dan belas kasih, Ia dengan sendirinya mengasihi, menyampaikan, dan menganugerahkan dirinya kepada dunia. Cinta tidak mendorong Allah, tetapi Allah sendirilah yang dalam cintanya berinisiatif untuk menyampaikan dirinya dalam penciptaan, penyelamatan, dan penyempurnaan ciptaannya. Daripadanya, Putra lahir dan Roh Kudus dicurahkan. Dengan mengutus putranya dan melalui putra mengutus Roh Kudus, Allah secara prinsipil dalam kodratnya yang tunggal menyampaikan dirinya sendiri. Penciptaan bukannya suatu tahap sebelum penyelamatan, melainkan termasuk dalam karya penyelamatan Allah itu sendiri. Dalam arti tertentu, penciptaan merupakan tindakan karya penyelamatan Allah karena manusia telah dipilih Allah sejak awal mula, yakni dipilih untuk diselamatkan. Isi pokok dari rencana Allah yang sekaligus merupakan sasarannya ialah supaya seluruh ciptaan manusia yang adalah mahkota segala ciptaan mengambil bagian dalam kehidupan dan kemuliaan Allah. Gereja pada hakikatnya merupakan dinamika pengambilan bagian dalam kehidupan ilahi. Karena Allah dalam cinta dan kehendak belas kasihnya mau tetap menjalin hubungan dengan ciptaannya. Keselamatan adalah tidak lain daripada masuk ke dalam suasana Allah dan mengambil bagian pada kehidupan ilahi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan misi atau rencana penyelamatan Allah ialah memanggil semua manusia untuk masuk ke dalam kekuasaan Allah. Tujuan pokok misi gereja ialah Allah sendiri yang harus mulai dialami di dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini. Untuk melaksanakan rencananya, Allah mengambil inisiatif, memanggil semua manusia yang diciptakannya, bukan hanya satu persatu, melainkan Ia memanggil dan menghimpun semua untuk dijadikan umat-Nya. Dengan kata lain, untuk menjadi umat Allah, karena panggilan keselamatan justru panggilan untuk menghimpun kembali semua yang tercerai-berai
Dalam menghimpun seluruh umat manusia menjadi umatnya, Allah memperlihatkan dirinya sebagai pembebas dan penebus segala bangsa dan pembaharu seluruh ciptaan. Sehingga umat Allah menjadi benih, kesatuan, taruh harapan, dan kecambah keselamatan, sehingga misi gereja mempunyai tugas untuk memberikan kesaksian tentang kesatuan umat yang sedang bertumbuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Frater Sintus. Baik, Romo dan teman-teman, kita lanjut ke bagian berikut. Perutusan putra dan misi gereja. Ad Gentes berbicara tentang corak universal keselamatan Allah. Bahwasanya Allah sebenarnya sudah bekerja sebelum pewartaan tentang dirinya dilakukan. Nah, dalam kisah para rasul bab 17, kalau kita ingat tentang pidato Paulus di Areopagus, isi cerita itu mengatakan bahwa Paulus, orang-orang Areopagus itu, mereka memang di sana terkenal menyembah dewa-dewa, tapi ada satu kuil yang dipersembahkan katanya kepada dewa yang tidak dikenal. Nah, saat itulah Paulus mewartakan bahwa dewa tersebut adalah Allah itu sendiri. Jadi ini jelas bagi kita sebenarnya sebelum kedatangan Paulus, Allah itu sudah bekerja dalam budaya, dalam keyakinan-keyakinan di daerah-daerah tertentu. Artinya benih-benih tentang keselamatan itu sudah ada di sana, sehingga kedatangan pihak gereja memperkenalkan sekaligus melengkapi benih-benih itu. Nah, hal di atas adalah fenomena dalam sejarah atau situasi tertentu di luar gereja yang dapat dilihat sebagai pedagogia ad deum dan preparatio evangelica atau pendidikan menuju Allah dan persiapan menuju Injil. Nah, kalau gereja datang ke tempat misi, sebenarnya Tuhan sudah duluan menyebarkan benih-benih sabda di sana. Kita bisa memahami bahwa rahmat itu atau benih-benih sabda tidak tinggal diam, tetapi selalu aktif dan efektif. Nah, ini menghantar kita pada pemahaman tentang inkarnasi. Inkarnasi kemudian dilihat sebagai pemenuhan misi Allah. Artinya benih-benih sabda yang telah ada dalam berbagai kepercayaan manusia disempurnakan dengan kedatangan Kristus secara baru. Dalam diri Yesus, karya keselamatan itu menjadi nyata dan berdaya guna. Nah, Yesus yang adalah Allah itu menjelma atau mengambil rupa sederhana sebagai orang miskin. Tentu konsep kemiskinan tidak hanya dimaknai secara ekonomis, tetapi dimaknai juga secara teologis, bahwa kaum miskin itu adalah orang yang belum mengenal Allah secara baik. Artinya mereka mungkin sudah mengenal hal-hal yang tentang kebaikan, kebenaran, tetapi pengenalan itu belum sempurna hingga pada kedatangan Yesus atau peristiwa inkarnasi. Nah, bahwa kaum miskin itu adalah orang yang belum mengenal Allah secara baik, Yesus menjadi miskin supaya orang-orang ini mendapatkan harapan akan pengenalan akan Allah secara baik. Nah, perutusan putra menjadi contoh untuk perutusan gereja kemudian. Yang berikut kita lihat bersama tentang perutusan Roh Kudus. Pengutusan Roh Kudus oleh Bapa melalui Kristus. Nah, jadi dalam Ad Gentes artikel 4 jelas sekali, pengutusan Roh Kudus itu oleh Bapa dan melalui Kristus. Peran Roh Kudus tentu sangat banyak
Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Nah, beberapa berikut ini yang coba saya kutip, seperti ini peran Roh Kudus ini, pengatur kaos menjadi kosmos. Kita dengar atau kita baca kitab Kejadian bab 1 ayat 2 itu, bagaimana Roh Allah melayang-layang mengatur yang belum sempurna, alam semesta masih dalam ketidakteraturan menjadi alam semesta yang teratur seperti yang kita tahu sekarang. Nah, peran Roh Kudus juga pada saat inkarnasi, saat Maria mengandung, itu Matius bab 1 ayat 20, saat Yesus akan tampil di publik. Nah, Roh Kudus juga hadir dalam tugas dan karya Yesus, sengsara dan wafatnya, dalam gereja juga, dan dalam sabda dan sakramen yang kita rasakan atau kita terima atau kita alami dalam gereja. Inkarnasi terjadi sekali saja, tetapi Roh Kudus ini sejak awal selalu hadir dan menjadi jiwa dari seluruh karya misioner gereja tentunya. Nah, para saudara, dengan menjadi jiwa gereja, sebenarnya Roh Kudus ada dalam hati setiap manusia, atau dia menjadi unsur batin yang terpendam, tetapi juga ialah yang mendorong gereja. Nah, gereja dalam hal ini yaitu para rasul, agar tampil dan mewartakan karya keselamatan yang terjadi melalui Yesus. Peranan Roh Kudus sebagai prinsip teologis atau perutusan gereja menunjukkan bahwa karya misi itu tidak hanya terjadi melalui anugerah yuridis hierarkis, tetapi juga melalui karismatis.